gue main game itu kayak sekelep, jadi belum lama itu ada di kontrak juga, cuman di seberang kontrakan juga ada anak kecil, di situ ada pohon jambu, dia ngeliat bayangan itu kayak dia ngomongnya sih Kimong tuh apa? nyet. Bini gue lembur kerja, gue pulang, gue udah kerja nih, Udah kerja. cuman posisinya gini gue habis maghrib apa habis isya gitu, gue tidur kayak ada cewek ngeliatin. Jadi kan kalau lu tahu kan yang namanya kontrakan sekat-sekat gitu kan, jadi di atas gitu kayak ngeliatin. Itu bener, itu belum lama, itu pertama banget gue melihat makhluk halus yang gue pikir emang itu makhluk hidup. Itu mukanya bener, bentuk struktur tubuhnya monyet, bener kayak kerasa gitu. Cuman yang gue pegang jempolnya doang, tapi kayak megang sesuatu. Dan itu semakin gue tarik, mata gue kayak kecongkel. Itu sakit, itu nyokap gue ngeliat deh kayaknya. Orang mata gue tuh kayak katanya, kamu ngapain megang jempol mata tuh, kayak ibaratnya mata kayak melotot, tapi bukan melototnya, bukan melotot gue. Ini sih dulu kan lu kecil yang sempet ketempelan tuh yang lu sakit Di rumah di rumah Raffi. Saudara aja nggak bisa bandingin, nggak bisa perbedain mana yang mana yang Aldi. Gue lupa lu atau Aldi. Aldi lah. Itu Aldi ya, yang pokoknya petakilan itu ya. Gara-gara dia petakilan itu kan. Dia diemnya aja petakilan sih. Iya makanya. Iya itu sih, itu kembaran gua. Tempelin cewek, dia sih ngeliatnya jelas cewek. Itu emang ketempelan sih. Oh itu si Aldi, gue kira lu, gue lupa soalnya. Dan kalau yang kecil banget yang gua nggak ngeh itu sih Mas Randi, kakak sepupu gua juga. Apa Mas Gilang ya, apa abang lu ya yang ngegendong? Enggak, Mas Randi. Oh Mas Randi yang ngegendong gua kan? Di puncak. Tiba-tiba dia nunjukin, Mas tuh apa monyet gede-gede ada 2 biji, masuk aja ya udah. Itu di hari itu juga malamnya gue nggak bisa tidur, gue nangis kan. Nah kalau nangis itu gue sampai sekarang masih tahu nih, gue masih inget nih mau apa. Jadi gue kayak ini juga ini mungkin kehebatan gue kali ya, maksudnya gue inget apa yang gue yang paling serem lah ibaratnya. Gue nangis kayak risih, kayak pengen pulang gitu. Pas di puncak itu. Kan gue nangis kejer mulu kan itu. Itu gue yang ngerasain kayak takut, emang takut. Sampai sekarang gue tahu maksudnya perasaan gue tuh kayak gue emang takut di situ. Iya kayak kita mau, ya kok kayak kita ngerasa takut lah tiba-tiba gitu kan. Cuman gue paling itu inget juga gue inget. Akhirnya dulu kan gue mesti minum susu kan, bikin susu lah tuh buka kan menarik nah itu gue ngeliat pocong tiduran di situ. Kecil dong ya, emang pocong nggak boleh kecil. Suka-suka di kalau pocong kecil ketawa-tawa kita mata merah. Pocong kecil gue jadi ini guling parah. Enggak lah. Jadi itu gue ngeliat itu, sebenarnya namanya gue bocah kan dulu, jadi gue nangis aja. Dan gue ngomong ke nyokap emang, putih-putih itu gue bisa orang inget. Kan putih-putih tutup lagi, udah nggak jadi bikin susu. Situ. Udah. Mungkin itu yang gue inget ya. Atau lo udah 4? Kan udah lebih dari 4 coy. Pocong aja gue ceritain 2. Mahal nih. Belum kucing garong tadi ya kan. Lu di rumah aku pernah nggak? Lu kan sering nginep sini. Di rumah lu ya. Ini sih ruangan ini yang paling gue takut. Iya kan lu kan ini kamar. Iya. Sebelum kamar gudang, kamar gudang. Kamar mbak dulu kan. Yang paling gue takutin ya di sini sama dulu sebelum dibangun kan tempat buat nyuci ya ini. Itu yang paling gue takut. Ya, berapa kali sih gue ngeliat itu di situ. Emang gue nggak ngeliat jelas tapi gue ngeliat bayangan aja kayak seret. Oh, cuman bayangan sekilas seret gitu doang. Kalau bayangan yang jelas gue ngeliat orang lewat itu ya di dalam kaget gue. Hati ini. Di mana?
Dijedodin deh. Di rumah Mbah. Oh, di ini di Bekasi. Gue aja lupa namanya. Curug 7. Curug ya di Curug. Jadi tuh gue yang paling rajin nginep di situ kan. Iya. Jadi gue tahu itu. Nggak di kamar, nggak di ruang tamu. Kayak banyak deh di situ. Tapi gue justru yang sering ngeliat, kan rumah gede banget ya. Rumah gede banget. Ya itu sekarangnya dibagi 3 iya, coy. itu rumah 1 sekarang jadiin 3. Lu bayangin gedenya kayak apa tahu. Dan yang ngebuat anaknya ada di mari. Cuman ketawa-tawa doang. Tahu banget cari duitnya. 1 dibagi 3. Gitu. Jadi apa namanya? Justru orang-orang saudara-saudara kayak sepupu gua, kayak di tengah lu mungkin ya, tante-tante bude-bude gua mungkin yang paling mereka takutin yang paling di belakang ya kan. Tempat ngejemur sama yang lorong gudang. Cuman gua justru di situ malah nyaman. Karena lo bersatu dengan setan di situ. Illuminati. Lo takut di mana emang? Justru yang gue takut ketika gue sendirian di kamar. Di kamar yang gede itu, iya, kamar utama. Iya. Justru yang gue paling takut di situ. Sama di teras. Di teras Ya, buat masukin mobil tuh. Oh, garasi situ ya. Iya, jadi teras. Beda teras sama garasi, Cay. Oh, sorry, yang buat sholat. Oh, yang di pinggir. Itu juga banyak sih sebenarnya gue. Jadi kamar, ruang tamu, yang di pinggir ada lagi nih. Jadi tadi tadi kamar jadi ruangan buat sholat kan. Kakak lu juga pernah kan ngibrit lagi sholat di situ? Oh iya. Sejadahnya kelipet sendiri. Oh, ya iya lagi rame pada waktu itu ya. Kondisi lagi rame itu, bayangin coy, lagi rame sejadahnya kelipet sendiri. Cut. Gue nggak ngerti maksudnya tuh setan ngapain. Mungkin dia udah kelar duluan ya, ngerapiin bingung. Emang dia nggak ikutan. Siapa? Tapi gue di situ nggak pernah ngerasa apa-apa sih. Mungkin emang jarang kali gue situ ya. Maksudnya jarang nginep gitu di situ. Paling gue lihat itu jadi kayak ada orang lewat di dalam gorden ngerep gitu. Ya, itu paling gue jelas itu pertama kali gue bayangan tapi bisa nyentuh benda mati. Itu pun gue lagi itu bangun tidur kalau nggak salah. Bangun tidur nggak lama kan, biasanya gue ngeteh kan tuh dikasih sama bibi jam gitu. Bibi jam ngeteh, gue ngeteh itu gue kaki biasa selanjaran gitu. Iya, di sofa yang panjang. Iya. Lompat gue di situ emang ngeliat, gue udah paham itu setan, gue udah paham karena posisinya gue udah SMP ya. SMP. Posisinya gue kayaknya udah SMP kelas 1 atau kelas 2. Jadi gue udah paham yang namanya setan ibaratnya gitu. Itu gue lompat udah. Langsung gue ke ruang TV. Paling aman di situ. Tapi kalau main tak umpet, ya kan? Iya, kita sering main tak umpet di situ. Gue paling nyaman ngumpetnya di belakang gudang, dekat. Itu dekat tangga. Itu serem tahu di situ. Tapi gue nggak ngerasa tempat nyuci kan? Iya, cuman gue paling nyaman di situ malah. Anehnya di situ. Kayak ngerasa mereka tuh welcome sama gue kalau di situ. Tapi kalau nyokap gue katanya dengar suara ini pada takut, kadang-kadang ada yang lari ya gitu kan. Justru gue di situ nggak pernah ngeliat apa-apa. Gudang kan ada 2 tuh ya. Kamar yang di ujung, sama belakang dapur. Dapur kan itu belakang dapur emang bener gudang. Iya. Di situ memang ngerasa merinding, cuman nggak terlalu. Justru gue lebih takutan yang di belakang rumah kamar bibi. Itu yang gue takut. Itu rumah gede banget sih emang. Gede banget. Bukan ini lagi, gede banget. Lu ngumpet nih, kalau misal mungkin kita baru masuk situ minta umpet, lu nyari orang satu belum tentu ketemu. Iya. Gede banget. Mungkin tuh rumah juga bisa bikin Alfamid. Iya. Alfamid. Gitu. Bisa lah. Soalnya gede banget. Iya, lebih gede daripada Alfa. Iya, kalau untuk panjangnya. Iya. Itu sama. Mobil aja masuk berapa? 2 temen iring
3 dong. 3 bisa, pernah waktu itu pernah 3 masuk. Di rumahnya ada sepupu gue juga, namanya Rifki. Itu juga gue rada takut sih. Takutnya gue di belakang, atas, pojok, tempat nyuci, sama gudang. Kalau gudang gue rasain kayaknya emang ada. Cuman gue kayak dengar ada orang di dalam itu. Di dalam gudang ya. Kan waktu itu kan jadi sempat kebuka kan itu gudang kan. Sempat dibuka gitu kan. Gue juga pernah ngerasain di gudang itu. Di kamar, di depan kamarnya Rifki. Iya emang di gudang kan. Iya, yang gue rasain juga di situ emang kayak ada yang kayak ada kehidupan ya. Alit, wis, aroma bagus. Itu bagus banget. Kayak ada aroma kentut. Barang bagus nih. Masuk dulu, simpen. Gitu. Di situ juga kayak ada, ya gue dengar kayak ada orang nih. Gue juga pikirnya mungkin kayak ibaratnya kayak ya atau Raffi atau Rifki gitu kan di situ. Cuman nggak mungkin gudang kadang ngekunci. Cuman lampu nyala. Cuman gue bilang ini berisik banget. Ini bukan suara binatang kayak tikus. Ini suara orang gitu. Soalnya gubrak kayak pindahin kandang, kayak pindahin barang gitu. Gue liat ke bawah, seret. Itu kayak emang bener-bener kayak ada yang jelawat gitu mau. Di situ gue kalau sampai sekarang mungkin kalau misalnya itu Ki di atas ada siapa? Ada Mas Raffi. Baru gue ke atas. Dan itu juga gue nggak mau ngelihat kanan, langsung aja. Maaf, saya pakai kacamata kuda. Nggak lihat. Kalau cerita di rumah saudara gue ya di Bekasi itu belum lama. Yang mana nih? Belum lama waktu itu lagi proses meeting untuk nikahan saudara kita, sepupu kita Raffi. Belum lama ada lo juga kok. Iya terus. Emang gue ikut ya? Lo Aldi ya ikut Aldi. Iya itu jadi rame di bawah rame segala macam kan. Gue duduk di sofa depan TV. Kan tangga belakangnya langsung kan. Iya. Lagi itu tuh gue ngeliat ke atas kayak ada itu loh orang lewat gue kira Rifki atau Raffi nih di atas nih ya kan. Gue panggil keluar dari depan masuk ke dalam lah si monyet tadi siapa di atas. Siapa? Gak tahu. Atau lu samperin ke atas? Gue belum sempat, gue habis makan jadi pengen nyantai dulu kan. Gue ngeliat ada Rifki atau Raffi gitu kan, gue panggil suruh ke bawah gitu kan. Nggak lama mereka berdua dari luar masuk ke dalam lah. Gue bilang di atas siapa? Ya mungkin dia keluar dari gudang panas. Iya kali ya. Panas emang nggak ada pentil lasi. Nggak ada kan ventilasinya. Ventilasi. Di situ si Aldi pun waktu pas yang balik lagi nih kembaran gua. Apa namanya yang ketempelan. Kan bersihinnya di situ kan waktu itu. Ngebersihinnya di situ. Yang geter siapa nih? Gua. Ya ngebersihin. Dia ngeliat cewek ya di atas juga. Berdiri. Di atas udah berdiri itu yang ada dia kan itu dibuka kan pintu. Kelihatan kan? Nah itu. Besokannya alhamdulillah untungnya langsung sembuh kan. Dia langsung cerita hari besokannya juga pas udah bisa sembuh. Gue sama cewek di atas. Ya orang ketempelan. Ya gue anehnya tuh setiap habis maghrib siang tuh dia sehat. Iya. Siang tuh sehat kayak nggak ada apa-apa. Habis maghrib tuh langsung meriang, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Anehnya tuh. Ngedrop gitu. Iya. Kalau kata dia berat di sini sakit. Terus kalau masuk kamar mandi kena air tuh kayak kesetrum kata dia. Gue ingat banget tuh yang itu tuh. Ya itulah cerita-cerita serem family dalam keluarga kita ya. Belum semuanya sih tapi ya udahlah takut kepanjangan. Gak ada yang nonton juga. Lo ada lagi cerita? Sebenarnya sih banyak sih. Apa lagi? Ada satu cerita lagi deh yang paling serem dah menurut lo dah.
mungkin waktu pas gue PKL kali. PKL. Di mana itu kalau boleh disebutin tuh? Curug 7. PKL itu Curug 7. Iya. Oh. Apa sih yang OSIS itu loh? Apaan monyet? Apa? Yang OSIS yang kalau misalnya anak baru nih mau pengikutan OSIS kan bisa digembleng dulu. Pelantikan. Tatar. Iya, berarti begitulah. Iya, bukan PKL mah kerja lapangan. Iya. Itu gua pakai baju pramuka tuh. Kan identik, tapi bukannya bukan acara pramuka. Emang kebetulan waktu itu hari Sabtu, jadi emang seragamnya seragam pramuka. Sebelum itu malamnya, sorenya sebelum maghrib juga tuh, gue sholat, ambil wudhu. Nah terus udah selesai gue wudhu, biasanya kan gue dulu sekolahnya Islam tuh maksudnya fikihnya dijalanin di sekolah. Jadi anak-anak kalau habis azan apa mau isak ya mau apa pasti pada sholat di situ. Wudhu juga di situ. Nah terakhir nggak lama gue pas mau komat tuh biasa. Mau komat gue udah kelar wudhu, kan ada toilet buat kencing tuh. Belakangnya kali lagi nih. Belakangnya kali sama kebun sama pohon-pohon pisang rumput-rumput gitu emang. Ilalang. Ilalang tuh yang lompat belalang. Gitu. Itu keren nyala lagi mau. Lalu gue udah kelar. Tapi yang anehnya di keran buat kamar mandi. Buat kencing ya, buat pipis, pipis gitu. Gue matiin lagi kerannya, nggak lama gue masuk habis isya. Udah agak maleman kan, berangkat jam 9 malam waktu itu. Acaranya 2 hari gue nggak salah. Temen gue laki namanya Yudhistira, masih inget banget, dia ngibrit. Katanya ada pocong yang tempat gue keran nyalain itu. Oh iya. Berarti dia tadi gue ditemenin? Bukan. Apa? Kencingin pocong? Disengin pocong. Nah pertanyaan gue gini, itu pocong gimana caranya buka keran? Tangannya. Ya nggak? Gue pakai gigi mungkin. Kalau giginya masih ada, ini pada gosong semua. Gimana lu? Minta tolong sama tuyul, yul, ya kan? Gua dateng nih, botak nih. Gitu paling. Di bandara pun juga dulu, gua kerja di bandara juga banyak sebenarnya. Cuman gimana nih terusin nggak? Ya lu terusin aja lah. Di bandara itu ada di Terminal 1A. Kan kalau kepanjangan tinggal bagi 2 part. Iya, itu di 1A. Terminal 1A itu kan untuk dalam negeri. Masuk malam nih. Masuk malam. Ceritanya masuk malam jam 10 atau jam 11 gue kurang paham dah. Jam 11 jam 1 sampai jam 3 itu enggak ada penerbangan kalau enggak salah. Terakhir jam 1. Istirahat. Gue bangun dong, habis bangun tidur. Biasanya kan buat standby lagi kan, cuci muka, sikat gigi gitu kan. Itu kondisi gue sendiri gitu, karena gue emang selalu belakangan, jadi gue biar anak-anaknya dulu nih, yang lain dulu, itu baru gue gitu, ngindarin penumpang rame, jadi gue kabur. Gitu ceritanya. Itu udah pagi itu ya? Udah pagi, jam 3-an deh itu kalau nggak salah, penerbangan pertama itu. Masuk nih gue kamar mandi, ngaca. Terus dulu kan emang kalau di bandara itu mesti bersih, rapi gitu. Dulu gue ngasih hitam ini. Kalau mau tahu. Lu tahu kan cowok-cowok Korea? Kayak gitu, temen gue. Ya pokoknya dandan, rambut juga masih gondrong ya kan. Pakai Gatsby, cat. Nah, terus tiba-tiba ada emang khusus buat mandi. Showernya lah, srek. Itu kondisi kalau nggak salah lagi cium muka pas sikat gigi gitu. Tapi itu nggak ada orang tuh di situ. Nggak ada, emang gue sendiri doang sih. Itu gue di situ sampai ngomong apa? Bahasa kasar ya. Guguk. Gitu. Sabar sedikit kek. Lagi tanggung ini. Ibaratnya kan gitu kan. Udah dong. Itu nyala terus emang udah gue bersihin. Aku gue nyalain tuh lampu yang shower orang cetek. Udah selesai, ini emang udah gue siapin nih, yang udah selesai kan. Gue matiin keran, gue tutup, deng.
Terus penasaran dong gue mau gue buka lagi kekunci mau. Kekunci. Iya, paling itu tadinya kebuka cuman gelap. Itu agak kayak kekunci gitu, nggak tahu kunci apa nyangkut. Anjing nggak bisa, gue bilang gitu. Itu merinding dari sini sampai kotoran kuku, ujung kuku itu merindingnya habis itu. Gila lu bayangin mau. Tadi kebuka, gue tutup. Dia nggak bakal bisa kekunci dari luar. Oh, harus dari dalam. Kuncinya kan slot gini, nah, mungkin dong. Bukanya nggak bisa ya udah. Keluarnya gue juga sambil siul gitu kan. Ini terus nggak lama kemudian temen gue cerita di terminal 1C bekas Adam Air dulu jatuh di makam. Tidurlah dia, tidur tiba-tiba ada penumpang. Itu nggak lama dari itu tuh, nggak lama dari kejadian itu. Iya, ada penumpang nanya, Mas penerbangan kemana gitu. Dia nunjukin tiketnya tapi nggak ngasih tiketnya ke temen gue itu. Wah nggak ada Pak penerbangannya. Emang pesawatnya apa? Adam Air Lens. Dia masih belum ngeh dong. Oh nggak ada Pak, Adam Airnya sudah nggak ada. Udah terus udah dia mikir. Oh dia nggak ngeh. Iya udah itu masuk malam tuh kondisinya. Anjay, Adam Air. Ini gue tempatin sekarang ini bekas Adam Air. Ruangan ini nih, ruangan tiketing bekas Adam Air. Penumpang masuk nanyain Adam Air. Tutup tiket itu ditanya Adam Air dan dia nyantai aja nggak ada Pak. Penumpangnya udah keluar baru Adam Air. Bayangin lu. Keluarlah dia nyariin, udah nggak ada orang, sepi sama sekali. Nggak ada orang. Nggak ada, karena udah malam posisinya. Itu siapa? Yang nanyain pesawat begitu? Udah di situ. Gue udah tahu, oh itu posisi emang baru ditempatin. Nah lama gua masuk situ mau. Masuk situ, jadi gue ada ruangan kasir, tiketing, ruangan briefing tiketing gitu. Gue masuk tuh ke ruangan kasir tuh, ibaratnya buat nyimpen duit gitu. Kan kalau malam kan pada istirahat di situ kan, terus kita ngobrol apa. Cuman karena cewek, dia tidur pakai headset. Gue keluar dong, jagain tiket, jagain kasir. Karena kan cowok kan nggak ada, jadi gue jagain keuangan maksudnya, keuangan situ. Gue lagi nonton YouTube, itu kayak gue denger suara anak kecil rame banget kok. Rame banget, kayak ramenya bandara gimana sih. Padahal itu kondisi malam dan gak ada penerbangan. Setahu gue penerbangan itu jam 3 atau jam 2 Pak. Sedangkan itu masih jam 11 atau jam setengah 12 gue gak bangun. Gue protes dong sama temen gue yang cewek. Dek, lu kalau dengerin handphone kecilin dikit. Maksudnya jangan kenceng, karena gue juga lagi dengerin, beradu suaranya. Apaan sih Kak? Set, orang nggak pakai headset. Nah, itu suara bocah siapa ya kan? Gue pertanyaan gue di situ mau keluar lu. Cuman ada OB doang lagi ngasoh. Itu berdua lagi ngobrol doang. Nggak mungkin dong suaranya rame. Bang, tadi ngeliat anak kecil nggak? Enggak, kalau dari kita doang. Terus siapa Bang? Abang apa? Kenapa emang denger anak kecil? Emang di sini suka banyak anak kecil Bang, tapi nggak kelihatan. Oke. Gue bilang. Berarti gue dikasih tahu. Nah di situ karena tempat baru, otomatis tempat briefing roomnya itu bekas ADMR juga. Nggak lama kemudian gue masuk malam lagi, itu gue dengar suara banyak langkah. Kayak pramugari pada ngangkat. Dan temen gue, cuman gue denger doang situ, udahlah ya. Temen gue tidur di gate akhirnya, gate Adam Air, yang biasa Adam Air itu. Dia ngeliat, dia dibangunin sama pramugari, Mas bangun. Ibaratnya, ya situ kan kerja gitu ya. Oh iya Mbak, melek dong ya. Ngeliat kakinya set, nggak nyentuh, dan ngeliat pakaiannya pramugari Adam Air. Situlah dia tidak mau lagi tidur malam. Rasain orang kerja dia tidur. Dibangunin sama pramugari. Situ tuh, wah serem deh Mo. Dan banyak lagi Mo, ada yang saku pelnya gerak sendiri. Soalnya aku waktu itu pernah ya dengar podcast tentang horor-horor gitulah ya.
Jadi ada pramugari tapi cerita horornya di pesawat gitu ya. Tapi yang cerita horornya di bandara itu belum ada. Di bandaranya. Di bandaranya. Ya inilah gua. Gue pernah nih guys. Nih, kita lagi cerita serem begini. Tapi di bandara itu di tiketing luar dulu kan ada tiketing orang beli kan di luar bisa. Sekarang mungkin udah nggak bisa ya. Ya apa namanya itu gue lagi cerita serem. Keyboard komputer kan suka ada yang copot. Itu jam 12, gue inget banget jam 12 pas lagi cerita serem, pas giliran gue cerita itu keyboard mental-mental gitu. Itu kondisi tangan gue lagi patah, kalau nggak salah tuh lagi patah kecelakaan. Serius lu? Itu gue saking itu sumpah mau demi Allah gue inget banget itu. Sampai demi Allah santai aja bu. Sobleker Ustaz gitu. Itu beneran itu. Temen gue lari, mungkin karena dia nggak ngeh tangan gue patah ya, tangan gue diginiin, set, jatuh gue keinjak tuh sih, ya. Jadi mental gitu. Jadi keyboard kan biasanya mental satu, ininya, hurufnya. Itu tadinya gue mainin gini, tadinya. Emang bisa kelepas gitu. Iya, gue mainin gitu kan. Terus ceritain dengerin orang cerita serem giliran gue duduk di bawah. Nah itu bekas patahannya itu gue taruh sampingnya. Itu kenapa bisa mental-mental begitu? Kayak bola itu bekel tuh. Bekel gitu ya. Di situ udahnya pada ngopi. Itu apaan ya dok? Nggak paham gue bilang. Gue cerita juga belum ada 2 menit. Gue bilang udah begitu. Udah di situ mulai dari situ udah nggak bakal cerita lagi. Ampun-ampunan. Tunjukin bener gue. Mungkin itu aja sih yang gue itu. Gimana tuh guys tuh? Teman-teman gue tuh serem nggak tuh? Tapi lumayan sih nih yang kayaknya pertama deh ini cerita tentang setan di bandara nih. Mungkin dia kurang eksis men. Ya karena kan lu pernah kerja di bandara. Setannya kurang eksis. Iya kan kalau siang kan jarang lah. Iya sih. Cuman itulah yang gue pengalaman gue sama 6 tahun di situ. Mantap lah. Yang gue rasain di situ. Gimana menurut kalian nih? Dipindahin aja pernah. Udah. Gimana menurut kalian nih? Serem gak nih? Kalau serem bisa komen di bawah ya. Kalau nggak serem jangan komen. Like, jangan lupa like. Kalau serem kalau serem like, jangan lah. Kalau nggak serem like. Banyak yang like. Ya mungkin udah segitu dulu kali ya. Baterainya udah merah nih. Tidur udah. Baterainya udah merah juga, udah mau habis. Terima kasih Do ya, udah mau cerita nih di sini nih di horor nih. Pojok horor. Horor. Udah lah. Oke. Thank you semuanya. Buat ini teman-teman kalau mau ada yang cerita nih bisa email ke kita atau DM aja di Instagram. Di Pojokan Show ya. Nanti kita seleksi lah yang menurut kita serem, kita undang lah kemari. Polor. Apa? Pel molor. Pelor dong. Pelor itulah Mali. Jadi muter otak. Lo tadi mikirnya gitu-gituan doang. Iya. Ya Allah. Muter otak gua. Berantakan. Berantakan. Udah ini buat teman-teman UMKM kalau mau naruh barang, naruh dagangannya di sini, taruh aja, bisa email atau DM di Instagram atau komennya di bawah. Bisa cicipin. Nanti kita hubungin. Yang enggak kan naruh barang pasti kita cicipin kali. Kalau ada gua. Kalau ada lu. Kalau ada gua lu kirim ya. Ya udahlah sekian dulu lah ya. Nanti mungkin kita bakal lanjut dengan kisah-kisah horor selanjutnya yang lebih seram, lebih menarik daripada si Aldo nggak jelas. Yang penting isi. Yang penting ada konten. Ya udahlah. Ya, Assalamualaikum. Salam hijau mania.